Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandari, peserta ujian kinerja PPG dalam jabatan 2020 dengan nomor peserta 201503070767 akan mempraktikkan video konseling individu. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Bu. Salam Dwi. Ya, silakan masuk. Jalan ya. Mau duduk di mana, Dwi? Di sini aja. Oh, di sini. Oke. Udah nyaman? Udah. Oke. Gimana kabarnya, Dwi? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat ya. Oh iya, cuacanya hari ini cerah sekali ya, cerah-cerah mendung ya. Bikin suasana enak ini. Iya Bu, benar sekali. Suasananya mendung-mendung syahdu Bu, bikin hati nyaman. Oke. Nggak ada pelajaran ini tadi, Dwi? Hari ini waktu bahasa Indonesia Bu. Tadi dikasih tugas sudah saya kerjakan dan saya kumpulkan di 2 kelas karena gurunya masih ada kepentingan. Oh iya Dwi, ini tadi berarti pelajaran bahasa Indonesia ya? Iya Bu. Tugasnya sudah dikumpulkan, oke bagus. Kita kemarin kan sudah berbincang ya lewat WA, kita sudah bercakap-cakap di sana, kita sudah chattingan. Nah sekarang kita ketemu secara langsung. Nah kira-kira dari konseling kita hari ini apa sih yang ingin Dwi capai? Saya ingin keluar dari masalah ini dan menemukan solusi Bu. Oke Dwi, tapi sebelum kita lanjut ke sesi konseling kita hari ini, perlu kita sepakati ya bahwa konseling kita ini kita lakukan nanti selama 30 menit karena nanti bulan mau ada acara. Gimana? Sepakat? Iya Bu, tidak apa, sepakat. Oke Dwi, sebelum kita lanjut proses konseling kali ini, perlu Dwi ketahui bulan kepingin nanti pada saat proses konseling Dwi bisa terbuka bersama bulan ya, karena apa, biar masalah kita dapat terselesaikan dengan baik. Dan bulan berharap juga Dwi bisa menceritakan dan percaya kepada bulan. Meskipun Dwi menceritakan apa saja, insya Allah bulan bisa menjaga asas kerahasiaan, karena di BK itu ada namanya asas kerahasiaan, dimana kita dituntut untuk bisa menjaga rahasia. Jadi Dwi nggak perlu khawatir, Dwi bisa menceritakan apapun, bisa curhat apapun agar permasalahannya bisa selesai dan insya Allah tidak akan menyebar keluar. Oke, sampai di sini. Iya Bu, saya paham ya? percaya sama Ibu. Oke, baik Dwi. Sekarang bulan kepingin kamu menceritakan kira-kira masalah apa yang mengganggu kamu saat ini. Begini Bu, saya tidak betah berada di rumah karena sering bertengkar dengan saudara saya dan saya sering dimarahi kedua orang tua. Apalagi sekarang kondisi pembelajaran di masa pandemi yang mengharuskan saya belajar di rumah. Otomatis semakin banyak waktu saya untuk di rumah dan ini semakin membuat saya tidak betah dan saya berkeinginan untuk keluar dari rumah karena saya merasa intensitas konflik di rumah jadi semakin bertambah sering. Begitu ya. Oke, baik. Kalau dari bulan tangkap ya, berarti kamu ini merasa tidak betah di rumah dan ingin keluar dari rumah, begitu? Iya Bu, rasanya ingin keluar dari rumah saja. Oke, begitu ya. Jadi sekarang coba kira-kira apa yang bisa membantu bulan untuk benar-benar memahami permasalahan kamu sekarang? Kalau di rumah tuh saya sering bertengkar dengan kakak saya Bu, tapi selalu saya yang kena marah sama orang tua. Orang tua saya gak pernah menyalahkan kakak saya. Terus orang tua juga selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak dan juga adik. Oh begitu. Oke, selalu dibanding-bandingkan ya. Nah contohnya seperti apa itu? Pernah nih Bu ya, kalau mau keluar rumah, kalau saya izin keluar rumah pasti gak boleh. Padahal saya keluar tujuannya mau belajar kelompok dengan teman. Orang tua saya selalu bilang boleh kalau diantar sama kakak saya. Padahal kakak saya bebas mau keluar kemana-mana. Adik saya juga boleh keluar rumah pakai motor, tapi saya gak pernah boleh. Saya harus selalu diantar kalau mau keluar. Gitu. Terus kalau ke sekolah gimana Dwi? Iya Bu, saya kalau sekolah juga diantar dan dijemput. Terus kalau misalnya begitu, kakak sama adik juga diantar apa enggak? Kakak kerja mengendarai motor sendiri Bu. Adik sekolah diantar juga, tapi kalau keluar adik boleh bawa motor loh Bu.
Gitu. Dari cerita yang Dwi sampaikan tadi, Bulan bisa memahami ya gimana perasaan Dwi, terus apa yang Dwi rasakan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kita perlu memfokuskan permasalahan kita. Jadi Dwi ini merasa tidak betah di rumah karena merasa diperlakukan berbeda dengan saudara-saudaranya, begitu ya? Iya Bu, betul. Oke. 1, 2, 3 N. Oke Dwi, jadi sekarang apa yang Dwi harapkan? Terlur. Ya. 1, 2, 3 N. Oke Dwi, jadi sekarang kira-kira apa yang Dwi harapkan? Saya ingin orang tua saya memperlakukan saya sama seperti pada kakak saya Bu. Memperlakukan sama ya, ingin diperlakukan sama ya. Kalau kakaknya itu diperlakukan seperti apa sih kalau sama orang tua itu? Kakak saya dimanja Bu. Dimanja, terus Kalau- contohnya gimana? Ya kalau keluar tuh dibolehin, kalau minta apa-apa juga diturutin. Kalau Dwi misalnya kalau minta apa-apa diturutin apa enggak biasanya? Dan kalau saya cuma dijanjikan Bu, itu pun kalau diturutin lama juga. Jadi nggak langsung dituruti seperti kakak ya. Iya. Nah tadi kan Dwi bilang Dwi 3 bersaudara ya, punya kakak sama adik. Kalau adiknya gimana? Kalau kakaknya kan tadi bilangnya Dwi kalau misalnya kakak selalu diturutin. Kalau adik gimana? Apakah sama dengan Dwi atau sama dengan kakaknya? Kalau adik saya juga sama kakak saya Bu. Kira-kira ada nggak faktor penyebabnya kalau misalnya kenapa kok orang tua memperlakukan berbeda? Soalnya kalau adik saya itu kan laki-laki sendiri Bu, juga anak terakhir, jadi dimanja. Jadi dimanja. Jadi kalau misalnya orang tua kalau sama kakak itu selalu diturutin, sedangkan kalau adik karena laki-laki sendiri itu lebih dimanja gitu ya. Iya Bu. Oke. Dwi, tadi kan Dwi juga menceritakan ya kalau misalnya kakak sama adik boleh bawa motor, tapi Dwi nggak boleh bawa motor sendiri. Apa orang tua pernah mengungkapkan alasannya? Karena saya pernah bohong Bu, membawa motor kenapa, sendiri untuk keluar rumah, tapi saya kepergok dan pulangnya dimarahin habis-habisan. Oh gitu. Nah Dwi sebenarnya sudah sadar loh permasalahannya kenapa orang tua membedakan, terus kenapa orang tua tidak percaya. Pernah nggak Dwi sudah menjelaskan sama orang tua kalau misalnya Dwi tidak akan berbohong lagi gitu? Iya Bu, pernah, tapi sampai saat ini masih tidak boleh membawa motor. Berarti orang tua masih belum percaya begitu ya? Iya Bu. Terus kira-kira pernah nggak kakak kamu melakukan hal yang sama, misalnya membohongi orang tua, mungkin kamu tahu atau kamu pernah memergoki juga gitu? Iya Bu, pernah, tapi saya diam saja. Diam saja. Berarti kan kakak kamu pernah, tapi itu nggak baik loh untuk dicontoh loh. Iya Bu. Iya, oke. Kira-kira ada nggak yang membedakan kamu dengan kakak kamu sehingga orang tua kamu benar-benar memperlakukan hal yang berbeda sama kamu? Karena kakak saya banyak prestasi Bu, dan sekarang juga mengajar TK di Sidoarjo. Gitu. Oke, Dwi, jadi konseling kita kali ini Bulan akan mencoba menggunakan teknik SFBC. Apa itu Bu SFBC? Nah, jadi SFBC itu adalah Solution Focus Brief Counseling. Jadi konseling kita ini bukan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi, tapi kita berfokus pada solusi masalah yang akan kita temukan nanti. Oh iya Bu, mengerti. Oke. Nah, untuk SFBC ini tadi Bulan punya skala Dwi. Nah, dari skala 1 sampai 10 ini Bulan punya skala 1 sampai 10 ya. Dan rentang 1 sampai 10. Rentang 1 ini kamu benar-benar merasa tidak nyaman untuk berada di rumah. Untuk skala 10 kamu merasa nyaman untuk berada di rumah. Jadi untuk skala 1 ini kamu benar-benar merasa resah. Kira-kira 1 sampai 10 kamu berada di skala berapa? 4 Bu. Oke, di skala 4 ya. Berarti kamu benar-benar merasa masalah ini mengganggu kamu, begitu ya?
Nah, yang tadi kan Dwi ngomong kalau misalnya Dwi berada pada skala 4. Ya berarti kan tadi Bulan ngomong kalau misalnya berarti skala ini menunjukkan kalau masalah ini benar-benar mengganggu keseharian kamu. Ya. Nah, sekarang apa sih yang membuat kamu bertahan? Berarti kan kamu selama ini bisa bertahan. Kira-kira apa yang membuat kamu bertahan dalam menghadapi masalah ini? Iya Bu, saya selama ini hanya diam dan mengalah. Tapi sekarang saya sudah benar-benar tidak bisa menerima saya diperlakukan berbeda. Jadi selama ini padahal kamu sudah bisa menerima loh, kamu meskipun dengan mengalah kan, tapi kamu bisa bertahan selama ini meskipun kamu diperlakukan berbeda. Nah, kamu bisa sabar, kamu bisa menerima keadaan, tapi kira-kira langkah yang kamu akan lakukan itu apa untuk menghadapi kedepannya ini? Ya bagaimana Bu, saya harus menuruti kata orang tua. Oke. Baiklah, mari kita sekarang bahas satu persatu kelebihan dan kekurangan dari kamu menuruti keinginan orang tua. Iya Gimana? Bu. Oke, sekarang kita coba membahas ya Dwi. Kita membahas tentang keuntungan kamu diperlakukan berbeda. Kan pastinya ada keuntungannya, tidak selalu melulu kerugian saja. Jadi keuntungannya apa ini yang kamu dapatkan kira-kira? Keuntungannya saya jadi lebih aman kalau kemana-mana karena selalu diantar jemput. Oke, jadi kamu ada keuntungannya kan ya, kamu merasa nyaman kalau misalnya diantar jemput, kamu tidak bisa berbohong lagi seperti tadi ya. Iya, Terus Bu. apa lagi kira-kira? Dan saya lebih aman Bu dan tidak bisa diganggu seseorang. Dan lokasi rumah saya sangat rawan oleh begal dan gendam. Kamu rumahnya di mana Dwi? Di Sunyo? Iya Bu, Oh, melewati hutan-hutan itu. Oh, nah apalagi begitu, mungkin kan orang tua khawatir kan sama kamu ya. Iya Bu, soalnya kan jalannya sepi. Terus, nah tadi sudah menemukan 2 keuntungan, mungkin ada lagi keuntungan yang didapatkan Dwi. Kalau saya diantarkan bisa hemat Bu, soalnya tidak mengeluarkan uang untuk beli bensin. Dan kalau ngojek kan boros untuk membayar 2 kali pulang dan pergi. Oke, berarti kan kita juga punya banyak keuntungan kan di sini ya dari kamu dari perlakuan berbeda. Yang pertama tadi kamu merasa aman, ya kemudian kamu merasa diperhatikan kan? Ya bukan berarti orang tua melakukan berbeda itu tidak sayang sama kamu, justru ini malah orang tua semakin sayang. Ya kan, dengan kamu diperhatikan ini berarti kan ya. Nah, kira-kira sekarang kita membahas tentang kerugiannya. Kamu merasa dirugikan nggak dengan kamu diperlakukan berbeda ini? Ada Bu, saya lebih terkekang dan tidak punya teman. Jadi kalau mau diajak teman main, saya sulit untuk keluarnya. Gitu. Terus ada lagi nggak kerugiannya? Iya Bu, ada lagi. Saya jadi kuper dan tidak pernah nongkrong sama teman-teman. Nongkrong sama teman-teman ya. Kira-kira ada nggak sih manfaatnya dari nongkrong itu? Nongkrong kan ngobrol sama temen, ngopi. Kalau dilakukan di rumah bisa kan enggak kira-kira? Nggak bisa Bu, karena kan nggak ada temannya. Ada temannya. Kalau misalnya mengundang teman ke rumah boleh nggak sama orang tua? Boleh, tapi teman saya banyak yang menjauh karena saya sulit untuk diajak keluar. Oh gitu. Jadi ada beberapa kerugian ya. Iya Bu. Oke, kalau menurut Bulan ya nongkrong sih, kalau anak muda sekarang kan memang seneng nongkrong ya. Tapi kalau di usia kita apalagi remaja, kalau Bulan sebagai orang tua pastinya merasa khawatir loh kalau misalnya anaknya nongkrong sana sini. Menurut kamu sebesar apa sih manfaatnya nongkrong itu Dwi? Iya nggak ada Bu, tapi kan kebersamaannya itu menjadi banyak teman dan dekat dengan teman. Oke. Jadi kamu merasa nongkrong itu juga bermanfaat. Nah, bagaimana dengan dibandingkan dengan berkumpul dengan anggota keluarga? Ya senang sih Bu, tapi mereka nggak sayang sama saya. Nggak sayang sama saya. Tapi kalau misalnya Bulan nangkap ya, Bulan kurang setuju nih dengan pikiran kamu. Karena
bagaimanapun juga namanya orang tua itu pasti perhatian sama anaknya. Nggak ada orang tua yang kepingin masa depan anaknya suram. Mungkin ada penyebab orang tua kenapa kok mengekang kamu, mungkin membedakan dengan kakak kamu seperti kamu tadi. Kamu pernah berbohong, mungkin seperti itu kan. Jadi orang tua sulit untuk percaya karena apa? Orang tua sebenarnya itu sayang sama kamu, kepingin masa depan kamu nanti cerah seperti itu. Iya betul juga sih Bu, pikiran saya kok jadi salah begini. Nah, oke, bagus Wi. Sekarang pikiran kamu sudah terbuka ya. Gimana? Apa kamu masih merasa tidak nyaman di rumah atau masih kepingin keluar dari rumah? Tidak Bu, saya tahu orang tua saya begini karena ingin masa depan saya cerah. Dan saya sadar saya menyesali pernah berbohong kepada orang tua saya. Oke, bagus ya. Jadi Dwi sekarang sudah punya pikiran terbuka, terus punya pandangan bahwa orang tua itu sebenarnya sayang. Ya. Nah, sekarang begini Bu Dwi. Bulan ini punya kantong. Nah, ini kantong, anggap ini punya kantong ajaib ya, kantongnya Doraemon. Nah, kalau misalnya ini Dwi diminta untuk membuat satu permintaan. Ya, kira-kira permintaan apa yang ingin Dwi inginkan? Saya ingin jadi seperti kakak saya Bu, yang banyak prestasi dan dapat dipercaya orang tua. Jadi kamu ingin menjadi seperti kakak kamu karena kakak kamu berprestasi dan dipercaya orang tua. Kira-kira apa lagi yang mendorong kamu untuk, oh saya kepingin seperti kakak saya? Saya juga ingin punya karir yang lebih dari kakak saya. Terus punya karir yang lebih, berarti kan Dwi harus berusaha ya. Kira-kira apa? Rencana apa yang akan Dwi lakukan? Apa ya Bu? Saya harus jadi pintar juga ya. Boleh. Terus apa lagi kira-kira? Apa saya ikut kursus saja ya Bu? Karena nilai matematika saya selalu jelek dari kelas 10. Oke. Jadi Dwi menyadari ya, Dwi sekarang pengen seperti kakaknya. Terus caranya gimana? Caranya menjadi pintar. Terus gimana? Tadi ikut kursus. Mungkin ada lagi yang ingin Dwi lakukan agar apa yang menjadi keinginannya di kantong ajaib tadi tercapai. Saya ingin lebih intens dalam belajar Bu. Misalnya membuat jadwal sehari-hari. Dari awal bangun tidur sampai malam tidur lagi untuk mengisi waktu luang saya. Dan saya akan membuktikan kepada orang tua saya jika saya ingin berubah. Oke, bagus sekali ya. Jadi Dwi sudah punya rencana ini ke depannya ini. Apa-apa yang harus dilakukan. Tadi harus menjadi pintar, kemudian Dwi ikut les, kemudian tadi juga membuat jadwal dari awal bangun sampai malam, jangan lupa diselipkan tadi belajarnya ya. Terus membuat orang tua percaya kalau misalnya Dwi memang sudah berubah. Oke. Dan Bulan senang sekali Dwi sudah punya rencana, dan Bulan percaya kalau misalnya Dwi bisa melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Dwi inginkan atau apa yang Dwi ingin capai dalam kotak permintaan keajaiban tadi pasti akan tercapai. Iya Bu. Oke, Dwi. Ini Bulan tadi punya skala lagi ya, punya skala 1 sampai 10. Nah, dari skala 1 sampai 10 ini kira-kira seberapa yakin Dwi bisa melakukan alternatif solusi yang Dwi rencanakan tadi? 9 Bu, karena saya yakin mampu untuk melakukan itu. Oke, bagus ya. Berarti di angka 9 itu menunjukkan bahwa Dwi benar-benar bisa mampu untuk melaksanakan alternatif solusi yang sudah direncanakan tadi. Nah, sekarang kira-kira kapan Dwi akan melakukannya? Minggu depan ya Bu, saya akan ikut les tambahan matematika ke Bu Aziza. Oke, mulai minggu depan ya? Iya Bu. Oke Dwi, bagus sekali ya. Tadi kita sudah membahas, Dwi juga sudah membahas mengenai solusi yang sudah direncanakan, kemudian menemukan kapan waktu akan melaksanakan. Tadi Dwi ngomongnya kapan?
minggu depan. Iya Bu. Oke, minggu depan. Oke, bagus. Karena apa? Sesuatu yang dilakukan lebih cepat itu lebih baik agar permasalahannya segera selesai. Iya Bu, siap. Oke Dwi, jadi selama kegiatan kita konseling ini tadi, dari pertama ya, Dwi menceritakan kalau Dwi merasa resah dan merasa tidak nyaman untuk berada di rumah karena merasa dibanding-bandingkan ya dengan kakaknya. Kemudian dari permasalahan itu, Dwi menemukan solusi atau alternatif pemecahan masalah seperti tadi ikut les, terus membuat jadwal, kemudian membuat orang tua merasa bangga. Oke, bagus. Nah, dari alternatif solusi yang sudah kita pecahkan tadi, yang dimana Dwi ingin seperti kakaknya ya, dan kita kan sudah menemukan rencananya. Nah, gimana perasaannya Dwi sekarang? Saya merasa lega Bu, bisa bercerita. Karena saya sebelumnya tidak tahu harus cerita sama siapa. Saya juga senang dapat solusi. Oke, bagus. Berarti alhamdulillah ya, kita tadi sudah menemukan solusi dan sekarang Dwi sudah merasa lega. Bulan harapkan Dwi ke depannya bisa menjalankan apa yang menjadi rencana kita, karena bagaimanapun apapun hasilnya nanti itu tergantung dari kesungguhan Dwi dalam menjalankan solusi tadi. Ya, Iya Bu. mungkin ada lagi yang ingin Dwi sampaikan kepada Bu Wulan? Tidak ada Bu. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dulu ya sesi konseling kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Kalaupun nanti misalnya ada masalah lagi atau mungkin belum terselesaikan ini, atau mungkin ada masalah lain lagi, Dwi bisa menghubungi Bulan dan kita bisa lanjutkan sharing dan menemukan solusi kembali. Siap Bu, terima kasih atas solusinya dan mendengarkan cerita saya. Oke, bagus ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya udah Bu, saya mau kembali ke kelas melanjutkan pelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu. Iya. Semoga segera selesai ya masalahnya.